Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan, NIM 2008718, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah anatomi fisiologi. 1. Struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Struktur tubuh merupakan struktur tubuh yang dimiliki seseorang mempengaruhi setiap aktivitas atau pekerjaannya, termasuk dalam hal ini menentukan aktivitas olahraga. Orang yang mempunyai struktur tubuh yang baik akan dapat melakukan olahraga dengan baik pula. Sebaliknya, orang yang memiliki struktur tubuh kurang baik maka akan sulit melakukan olahraga dengan baik pula. Struktur tubuh yang dimiliki seseorang biasanya dihubungkan dengan kemampuan atau kekuatan fisik yang dimilikinya. Menurut Matsura dalam M. Anwar Posan 1996 mengemukakan bahwa pertumbuhan fisik dalam hal ini struktur tubuh dapat digolongkan dalam 3 hal, yaitu ukuran panjang tubuh meliputi tinggi badan, tinggi panjang tungkai, panjang lengan, panjang kaki, jari-jari, dan leher. B. Ukuran besar tubuh meliputi lingkar kepala, lingkar dada, lingkar paha, lingkar lengan, lingkar leher, lingkar perut, lingkar pinggul, dan besarnya jari-jari. C. Berat badan. Rangka merupakan sistem penyangga organ dalam tubuh yang gunanya sebagai bingkai tubuh yang kokoh dan kuat. Jika tubuh manusia tanpa rangka bagaikan setumpuk daging saja, betapa indahnya tubuh manusia terbentuk oleh bantuan pondasi rangka. Banyak yang mengetahui bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Apapun yang dimiliki di atas dunia ini seluruhnya hanya bersifat sementara saja, baik itu harta, jabatan, kekuasaan, bahkan diri sendiri juga tidak dimiliki selamanya. Bagian-bagian tubuh merupakan struktur tubuh manusia dalam keadaan posisi berdiri tegak, yang mana digambarkan dengan bentuk telapak tangan dan wajah mengarah ke depan, dan kaki melakukan tugas dalam mempertahankan keseimbangan pada waktu berjalan. Menurut Jafar Dahlan, bahwa remaja yang sedang mengalami proses transisi atau pubertas memiliki ciri-ciri dalam pertumbuhan fisik, psikis, dan sosialisnya. Pada umumnya, remaja mengalami berbagai kesulitan dan masalah dalam melakukan penyesuaian diri terhadap dirinya dan lingkungannya. Perubahan fisik menyebabkan kecanggungan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. 2. Fungsi organ dan sistem organ. Dalam ilmu fisiologi, orang yang melakukan olahraga memiliki tujuan, yaitu untuk menjaga dan meningkatkan fungsi kerja sistem organ tubuhnya, dan tujuan lain memperoleh untuk tubuh ideal dan tujuan prestasi yang ingin dicapai. Efek latihan senam aerobik dalam fungsi organ dan sistem organ, yaitu organ-organ pernafasan semakin kuat sehingga oksigen cepat masuk ke jantung dan keluar dari paru-paru. Aktivitas jantung semakin kuat dan optimal memompahkan darah yang kaya oksigen dalam setiap ketukannya. Kesegaran jasmani yang dilakukan secara kondisional dapat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi jantung dan paru dalam melakukan fungsional. Apabila jantung dan paru telah dapat meletakkan fungsinya secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari, maka kesegaran jasmani akan lebih baik. 3. Mekanisme transport aktif dan pasif. Pemulihan atau recovery adalah masa pengembalian tubuh pada keadaan sebelum perlombaan. Pemulihan yang tidak sempurna antara latihan fisik satu dengan latihan fisik lainnya, atau pertandingan satu dengan pertandingan selanjutnya akan menurunkan kinerja seorang atlet. Bentuk pemulihan atlet dapat dilakukan dengan cara pemulihan aktif dan pasif. Contoh, berendam di air hangat secara aktif dengan berenang di tempat. Secara pasif dengan duduk diam. Menurut Brock dan Fogg, bahwa bentuk pemulihan aktif akan lebih mempercepat proses pemulihan kadar
kadar asam laktat daerah bila dibandingkan dengan pemulihan pasif. Pemulihan aktif setelah olahraga submaksimal lebih cepat menurunkan kadar asam laktat dibandingkan pemulihan pasif. Dapat disimpulkan bahwa penurunan kadar asam laktat darah dengan pemulihan aktif di air hangat lebih efektif dari pemulihan pasif air hangat.